Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat pasangan kamu ataupun di sini seseorang yang tiba-tiba menghilang. Entah itu hilang kabarnya, dia menghilang begitu saja, putus koneksi, putus komunikasi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, mari kita lihat di sini, dan juga mungkin di dalam video ini akan ada beberapa saran juga yang bisa teman-teman nanti pertimbangkan untuk diambil. Oke? Juga kembali saya mengingatkan bahwa ini adalah general reading, mungkin gak bakal resonate kepada seluruh penonton Himawari Tarot. Jadi ambil yang positifnya ya teman-teman. Langsung kita shuffle. Kita tarik beberapa kartu. Oke, sebentar. Oke. Dan 3 kartu dari deck paling bawah. Oke, sebentar teman-teman, kita rapikan terlebih dahulu, baru kita lanjutkan pembacaan kita ya. Baik, mari kita lanjutkan. Energi utama dari seseorang ini adalah jangkar. Jangkar bisa berarti tentang stabilitas, ya, juga bisa berarti tentang kondisi yang stagnan, ya. Itu yang mungkin dia rasakan saat ini. Dia tidak bisa bergerak ataupun di sini dalam kondisi stuck terhadap apa? Ada gambarnya di sini terhadap seseorang. Ada seseorang dan ada sebuah perjalanan. Apa maksudnya? Gambarannya juga di sini bahwasanya mungkin partner kamu pergi untuk mencari stabilitas di dalam hidupnya, kestabilan di dalam hidupnya. Ya. Jika kemarin sebelum dia menghilang ada menampakkan bahwa dia cerita tentang bahwasannya dia ingin mencapai sesuatu hal ataupun pergi untuk bekerja, ya, sesuatu hal yang di sini yang menurut dia itu bisa menstabilkan hidupnya. Begitu. Mungkin itu penyebab dia pergi di sini, tetapi kenapa putus kontak? Kenapa putus komunikasi? Ya. Mari kita lihat. Di sini ada gambarnya juga bahwasannya apa? Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Jadi energi utama dari orang ini adalah kartu jangkar, The Anchor. Kartu ini bisa berarti tentang stabilitas, ya. Dia ingin mencari kestabilan di dalam hidupnya, entah itu dari segi materi ataupun segi perasaan. Bisa berarti seperti itu. Atau juga di sini bisa berarti dia terjebak di dalam suatu kondisi, yang dimana dia mungkin di sini mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa. Itu yang dia rasakan saat ini. Mengenai apa? Ada gambaran pertama. Dia adalah seseorang di sini mungkin pergi, mungkin juga dia ada memberitahukan kepada kamu bahwasannya dia ingin pergi untuk mencapai ataupun mencari pekerjaan ataupun mencari uang di sini, ya. Ataupun sesuatu hal yang di sini bisa membuatnya stabil, entah itu karirnya, entah itu di sini studinya, begitu ya. Tetapi kenapa dia bisa menghilang ataupun putus kontak dari kamu? Ya, mari kita lihat di sini. Ada gambarnya di sini bahwasannya dia sempat khawatir. Dia khawatir terjadi konflik. Ya, terjadi konflik dalam diri dia di sini. Ya, dia khawatir, dia ingin menyampaikan pesan, atau juga di sini dia udah memberikan tanda-tanda kepada kamu. Ya, tanda-tanda kepada kamu mungkin lewat kalian pada saat berargumentasi, mungkin terjadi konflik. Jika seandainya terjadi konflik, mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan. Mengenai apa? Mengenai cinta mungkin kepada kamu. Terkadang ada beberapa orang yang teman-teman di sini agar pasangannya itu mudah lepas dari diri dia, dikarenakan dia nggak mau pasangannya tersakiti lebih jauh ataupun sulit melupakan dia mencari gara-gara, dia mencari masalah di sini, membuat sebuah konflik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian itu mudah melepaskan dia. Begitu ya. Jadi gambarnya seperti mungkin permasalahan yang nggak berat, diberat-beratkan dia. Agar apa? Agar teman-teman marah sama dia.
Agar apa? Agar rasa marah teman-teman, rasa kesal teman-teman itu membuat teman-teman mudah melupakan dia. Dibandingkan apa? Dibandingkan dia di sini benar-benar pamit baik-baik. Saya mau pergi cari kerja, cari uang, begitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia di sini juga terjadi perperangan di dalam dirinya terkait apa? Terkait dia di sini belum tentu sukses. Begitu. Ya, sebagian orang-orang ada berpikiran seperti nanti pasangan saya menunggu saya lama-lama, saya belum tentu sukses. Dia belum tentu bahagia dengan saya. Dia telah menghabiskan waktu untuk menunggu saya, tahu-taunya apa? Saya tidak sukses, saya tidak bisa membahagiakan dia. Begitu. Jadi ada gambaran seperti itu, teman-teman. Jadi disesuaikan saja teman-teman yang mengerti. Ketika teman-teman sudah mendengar pembacaan ini, teman-teman pikirkan kembali. Ya, entah lewat komunikasi yang pernah kalian jalin, ataupun kemarin pernah sempat ada konflik, teman-teman lihat apakah ada pesan yang terselip di kejadian itu. Begitu ya. Jadi ada gambaran seperti itu. Jadi dia membuat konflik, setelah itu dia pergi. Dia pergi dan memutuskan kontak. Agar apa? Agar maksudnya mungkin teman-teman di sini mudah melupakan dia. Yang menurutnya membuat konflik ini adalah jawaban. Jawaban apa? Jawaban agar perjalanannya di sini lebih mudah. Lebih mudah di sini maksudnya apa? Dia tidak harus memikirkan seperti tadi yang saya katakan teman-teman. Memikirkan di sini bagaimana nasib kalian di sana? Apakah masih menunggu? Apakah masih di sini nanti bakalan kamu bahagia sama dia? Ada gambaran seperti itu. Ya. Jadi apa yang dirasakan Bang? Apa yang dirasakan Kak ketika dia pergi? Dia rasanya di sini terbebani, teman-teman. Ya. Itu rasanya beban di sini. Ketika dia mungkin berkumpul di tempat-tempat ramai ataupun sama teman-temannya, mungkin rasa beban ini sedikit hilang, sedikit pudar. Tetapi apa? Tetapi ketika dia sendiri, dia mulai di sini merasakan beban itu kembali. Ya, dia seperti terpikir-pikirkan akan diri kamu di sini. Begitu ya. Ada gambarnya juga di sini dia pergi dikarenakan sebuah kewajiban. Ya, menurutnya wajib dia mengejar hal ini. Mungkin dia ingin merubah nasibnya. Dia ingin merubah nasibnya, di mana menurutnya ini dia harus membahagiakan orang-orang yang mencintai dia, orang-orang yang dia sayangi, entah itu keluarganya, entah itu kamu. Tetapi dia tidak mau mengambil risiko. Maksudnya tidak mau mengambil risiko di sini. Dia tidak mau mengambil risiko bahwasannya dia yakin sukses dan kamu akan bahagia sama dia. Terutama jika teman-teman umurnya sudah semakin tinggi di sini. Begitu ya, dia tidak mau di sini kalian gara-gara menunggu dia, orang yang datang seperti orang yang menyukai kamu ada datang, kamu tolak. Tapi apa? Tapi ternyata dia nggak sukses. Jadi seperti penantian kamu itu tidak sesuai dengan harapan dia. Dia juga memikirkan kebahagiaan kamu, mungkin gambarannya di sini. Gitu ya. Dan juga di sini ada gambarannya apa? Dia ada memberikan pesan-pesan tersirat kepada kamu seperti saya katakan. Coba nanti teman-teman pikirkan kembali kejadian-kejadian yang teman alami, entah itu konflik, entah itu pun komunikasi sebelumnya. Mungkin bisa teman-teman scroll, lihat kembali ya pesan-pesan teman-teman. Apakah ada memang hal-hal tersirat? Dikarenakan apa di sini? Dikarenakan apa? Dia juga di sini ada memberikan bahwasannya seperti kesan dia agak sedikit tertekan. Ya, dia juga melihat sini seperti menunjukkan beban. Mungkin ada tanda-tanda yang diberikan bahwasannya apa? Bahwasannya dia di sini pergi memang untuk kebaikan teman-teman. Begitu ya. Mari kita tarik di sini teman-teman beberapa kartu untuk melihat lebih jauh di sini. Ya, kita tarik di sini pesan apa yang ingin dia sampaikan terkait tentang apa sebenarnya. Kita tarik 3 kartu atau 1 kartu terlebih dahulu ya yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini. Ada kartu Clover ya. Kartu ini bisa berarti tentang apa? Tentang ketulusan. Ya, dia ingin menyampaikan pesan ke kamu itu tulus maksudnya di sini. Kita tarik lagi ya. Jika masih kurang jelas di sini. Dengan maksud yang tulus. Terkait tentang apa? Terkait tentang garden. Garden ini bisa berarti tentang apa teman-teman? Publik. Ya, bisa juga berarti tentang komunikasi, pertemuan juga bisa berarti. Ya. Pesan yang ingin disampaikan itu tulus. Ya, pertemuan yang dia terjadi antara kamu dan dia itu dia jalani dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus. Dia menikmati hal itu. Tetapi apa? Tetapi di sini dia ingin melakukan perjalanan teman-teman. Ada 2 kartu perjalanan di sini.
Dia juga mungkin udah bercerita sama kamu di sini dia akan melakukan perjalanan ataupun mengejar karir seperti saya katakan tadi. Begitu ya. Di sini beban, ada beban. Mari kita tarik satu kartu untuk lihat beberapa kartu. Beban apa sebenarnya? Ya, teman-teman yang dia alami di sini. Lihat. Tering. Ya, bebannya itu terkait tentang komitmen. Komitmen antara dia dan kamu. Maksudnya di sini apakah dia terbebani, tidak merasa bahagia bersama saya, Bang? Dikarenakan dia sangat menyayangi kamu, dikarenakan dia sangat bahagia, sehingga apa? Sehingga pemikirannya itu tentang kamu, kebaikan kamu. Ya, jadi ketika dia pergi mengejar mengadu nasib nih teman-teman, nggak pasti dia sukses ya, ataupun di sini dia bisa jadi sukses, bisa jadi dia nggak sukses, gagal, begitu ya. Itu jadi beban bagi dia di sini. Kenapa jadi beban? Dikarenakan apa? Dikarenakan biasanya orang berpikiran ketika orang mengadu nasib, ketika orang di sini berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, ya, itu yang harus dia korbankan diri dia sendiri. Ya, itu udah menjadi konsekuensi. Contoh, kita ingin sukses, kita harus kerja keras, kita harus belajar. Tetapi ini menjadi beban oleh dia karena apa? Dikarenakan kamu di sini. Maksudnya apa? Dia harus memikirkan, dia harus sukses karena kamu. Jika dia tidak sukses, kamu telah menunggu dia, buang-buang waktu. Sedangkan ada beberapa orang yang datang kepada kamu tolak gara-gara harus menunggu dia. Tetapi apa? Dia takutkan bahwasannya nanti dia tidak sukses, kamu sama dia malah nanti jadinya kamu nggak bahagia. Itu jadi beban. Jadi dia nggak mau ngambil risiko ini. Akhirnya apa? Akhirnya seperti saya katakan, dia membuat konflik di sini. Agar apa? Agar kamu senang melupakan dia. Begitu ya. Mari kita lihat di sini juga ada gambaran di sini kartu buket. Kartu buket bisa berarti tentang apresiasi. Begitu. Dia sangat menghargai hubungan ini, hubungan kamu dan dia sangat menghargai hal itu. Jadi kalau dia menghargai, kenapa dia melakukan ini, Bang? Balik lagi, dia ingin kamu bahagia. Dia tidak mau mengambil risiko bahwasannya waktu kamu terbuang sia-sia menunggu dia. Ada gambaran keraguan di sini. Dia menghargai hubungan ini, tetapi dia ragu apakah dia sukses atau enggak. Jadi dia memutuskan untuk pergi dari kamu, ya, entah itu membuat konflik, entah itu di sini memang tiba-tiba menghilang, ya, dan dia memutuskan hubungan, koneksi, komunikasi dari kamu agar apa? Agar kamu di sini memang benar-benar melupakan dia. Ada gambaran seperti itu, teman-teman. Ya, mari kita lihat pesan yang ingin dia sampaikan, ataupun perasaan dia terlebih dahulu ya, dengan menggunakan kartu Love Oracle ini. 3 kartu ya. Oke. Jadi di sini teman-teman, ada gambarannya apa? Mungkin sebelum dia bersama kamu, sebelum dia pergi dari kamu ya, di sini dia puas-puasin waktunya bersama kamu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini pertama itu dia mungkin ada menggoda, merujuk kamu dengan kata-kata mesra, ya, dia menikmati hal itu. Sebelum apa? Sebelum dia benar-benar pergi. Entah itu nih, ini kejadiannya itu sebelum 3 minggu ataupun beberapa waktu sebelum dia entah membuat konflik ataupun menghilang. Ya. Komunikasi kalian baik-baik saja, ya, itu. Dia bahkan di sini ada gambar dia menikmati waktu antara dia dan kamu. Ya, waktu yang mungkin kamu keluar sama dia ataupun di sini chattingan ataupun ngobrol sama dia, dia menikmati hal itu. Begitu ya. Dan juga dia di sini berharap apa? Berharap bahwasannya hubungan kamu dan dia itu naik tingkat. Jika kalian di sini berpacaran, naik jadi pernikahan. Teman naik jadi pacar. Gitu. Itu harapan dia, itu perasaan dia. Tetapi balik lagi, dia tidak mau mengambil risiko, meletakkan kebahagiaan kamu dengan apa? Dengan di sini kesuksesan dia. Dia tidak yakin bahwasannya dia bakal sukses. Dia nggak mau ngambil risiko itu. Begitu ya. Oke, kita tarik kartu dari Black Oracle ya di sini. Apa yang kartu ini katakan? Kita tarik 5 kartu ya. Oke. Kartu pertama ada kartu Date. Ya, kartu Date, kartu kencan. Di sini. Dia di sini ada gambarannya ataupun kamu udah menemukan orang baru. Gitu ya. Ini mungkin lebih ke kamu.
Apakah kamu ada dekat sama orang baru atau itu hanya teman, begitu ya? Teman, atau di sini kamu ada posting bersama teman baru kamu, begitu ya? Ada gambar di sini bahwa dia menyaksikan, dia melihat, ya, the stalking kamu di sini, entah itu dari media sosial kamu, dia melihat, tetapi dia pura-pura di sini tidak terjadi apa-apa. Entah dia di sini membuat sebuah akun palsu ya, maksudnya di sini namanya disamarkan dia untuk melihat kamu di sini, begitu. Dia selalu memperhatikan kamu, dan ada gambarnya di sini bahwasannya mungkin kamu juga udah bersama orang baru, entah itu teman, entah itu memang udah ada pasangan baru, begitu ya. Selalu ada gambaran di sini, dia iri sekali melihat orang itu. Dia melihat bahwasannya apa? Kamu menyukai orang itu, ya. Kamu di sini mungkin bersama teman-teman kamu, tetapi dia mungkin nggak tahu, ataupun di sini juga ada gambarnya dia udah tahu, begitu. Bahwasanya kamu udah bahagia, itu yang diharapkan, itu yang dia lihat dari mungkin postingan Facebook kamu, status kamu, gitu ya. Dia berharap kamu bahagia, dan juga di sini ada gambar dia masih menyukai kamu, begitu. Ada banyak pilihan di sini yang harus dia ambil, dan dia memutuskan untuk pergi, dan untuk tidak mengkontak kamu, ataupun terjadi kontak komunikasi hanya sekedar saja, begitu ya. Terutama di sini teman-teman, kita baru selesai melewati hari raya, mungkin dia ada mengucapkan selamat raya, begitu ya, mohon maaf lahir batin, udah sekedar itu aja. Ada gambar sini dia masih belum bisa lepas dari kamu, tetapi keadaan yang mengharuskan dia lepas dari kamu. Atau di sini gambarnya kamu juga mungkin belum bisa lepas dari dia, begitu. Jika kamu belum bisa lepas dari dia, dia juga belum bisa lepas dari kamu, gitu ya. Teman-teman, Bang, apakah dia udah menemukan orang baru di sana, di tempat kerjanya, entah dia bekerja di luar negeri ataupun dimanapun itu ya? Mungkin dia pasti ada menemukan orang yang baru, ya, entah itu kenalan kerjanya, teman dia, tetapi dia masih belum bisa melupakan kamu, dia masih men-stalking kamu, begitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan gambarnya di sini dia cinta kepada kamu, dikarenakan keadaan dia harus melepaskan kamu. Oke, teman-teman, di sini ada banyak pilihan ya. Kata kartu ini kita tarik ya. Kartu Lenormand, satu kartu Lenormand untuk melihat apa yang harus dia pilih. Banyak pilihan apa di sini ya. The Fox. The Fox ini bisa berarti tentang karir, begitu. Dia lebih memilih mengejar karirnya terlebih dahulu di sini. Ya, dia memilih untuk di sini bisa berarti tentang pengunduran diri. Dia mundur dari kamu. Dia tidak yakin dia bisa membahagiakan kamu, begitu ya. Itu yang dimaksudkan oleh pilihan yang dia ambil. Oke, teman-teman. Kita tarik di sini ada kartu pesan ya. Di sini kartu perasaan. Ya, mungkin teman-teman udah melihat juga kartu ini ya di channel Bunda Aisyah. Mari kita lihat di sini. Tarik beberapa kartu yang bisa mengartikan apa perasaan dia, yang dia rasakan ketika dia meninggalkan kamu, ketika dia lebih memilih karirnya, ketika dia di sini tidak mau merisikokan waktu kamu, ya, letak kebahagiaan kamu terhadap karir yang di sini menurut dia masih kurang pasti, masih kurang jelas, ya. Kartu pertama mengatakan apa? Dia juga berpikiran seperti ini, teman-teman. Jika di sini tidak terjadi perubahan, ya, karirnya mungkin begini-begini aja, lama-lama kalian bisa toksik. Dikarenakan apa? Tidak menutup kemungkinan, teman-teman, tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup di dunia ini tidak hanya selamanya tentang cinta. Kita juga memerlukan biaya, ya, terutama yang udah berumah tangga, nanti masuk ke jenjang rumah tangga, banyak pengeluaran di sana. Terutama juga jika sudah memiliki anak-anak, begitu ya. Daripada di sini kita lama-lama toksik, maksudnya sering bertengkar karena kekurangan uang, kekurangan di sini materi, begitu ya. Akhirnya dia berpikiran seperti itu. Menurutnya jika lama-kelamaan hubungan kita bisa toksik, ya, jadi dia memutuskan untuk pergi sebelum hubungannya toksik. Dia memutuskan pergi, dia tidak mau kita berpisah dikarenakan toksik, begitu ya. Kita tarik lagi di sini, teman-teman. Itu pemikiran dia ya.
balik lagi teman-teman ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemikiran orang beda-beda. Ada sebagian orang tidak mau partnernya itu ikut melakukan perjuangan sulit-sulit untuk mencari uang. Ya, ada yang modelnya di sini juga dia bekerja sama untuk melewati semua masalah. Ya, apa-apa dilakukannya berdua sama pasangannya. Ada juga yang seperti saya katakan, dia hanya ingin pasangannya bahagia. Dia tidak mau pasangannya ikut merasakan penderitaan, gitu ya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Kartu kedua, juga di gambaran di sini apa? Dia ingin kalian di sini mengambil alih mulai saat ini. Ketika dia pergi, kamu harus kembali kepada diri kamu sendiri lagi. Ya, mungkin ketika kalian bersama di sini, jika kamu ada sesuatu hal yang ragu, ya kamu bertanya sama dia, pilihan apa yang harus dia ambil. Ya, mungkin terjadi di permasalahan pekerjaan, dia mengalami masalah, dia bercerita sama kamu, kamu memberikan saran. Oke, sekarang ketika dia pergi, kamu harus mengambil kendali akan diri kamu sendiri. Kamu harus menjadi mandiri lagi. Gitu ya. Dia ingin menyampaikan hal itu. Kamu kuat jika kamu sendiri. Ya. Kamu kuat kok jika nggak ada aku. Jangan kamu berpikiran kamu lemah jika nggak ada aku. Gitu ya. Dan juga di sini, walaupun dia pergi dari kamu, mungkin putus komunikasi, dia selalu bercerita, mungkin sama sahabatnya, mungkin di sini sama keluarganya, dia curhat. Ya, terutama jika mungkin di sini dia memiliki keluarga yang dekat sama kamu. Ya, ataupun teman kamu yang juga dekat sama dia, mungkin dia bercerita sama orang itu, menanyakan kabar kamu. Ya, seperti kartu ini katakan teman-teman ya. Sunglass. Dia masih stalking kamu, melihat kamu. Walaupun kamu udah misalnya bertemu dengan orang baru di sini, dia tetap melihat kamu. Dia memutuskan untuk pergi di sini. Gitu ya. Dan satu kartu terakhir ya. Seperti saya katakan, walaupun dia udah bersama orang yang baru, dia bertemu dengan orang yang baru, entah itu rekan kerjanya, entah itu ada gebetan baru, dia masih berpikiran, gak ada orang yang cocok selain sama kamu nih. Gitu. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi kamu. Begitu, teman-teman. Masih kamu yang terbaik menurut dia di sini. Dia udah bertemu dengan beberapa orang baru mungkin, tetapi masih kamu pemenangnya. Gitu ya. Kartu saran ini teman-teman, kita tarik ya. Saran ini mungkin diberikan untuk kamu, juga bisa untuk dia. Mari kita lihat di sini. Kita tarik 3 kartu. Kartu ini seperti saya katakan di sini, bahwasannya apa? Bahwasannya di sini kamu dipaksa untuk mengakhiri sesuatu. Ya, dia dipaksa untuk mengakhiri hubungan ini dikarenakan karirnya. Dia tidak mau mengambil risiko, kamu tidak bahagia. Ya, dia tidak mau mengambil risiko, bahwasanya kamu harus menunggu dia lama-lama, belum tentu dia sukses atau enggak. Ya, teman-teman yang penonton, kamu juga dipaksa untuk menyelesaikan hubungan ini dikarenakan apa? Dikarenakan dia terpaksa melakukan hal ini. Gitu. Jadi jangan berpikiran langsung negatif bahwasannya dia macam-macam, teman-teman. Terkadang orang-orang di sini ada maksud tersendiri yang tidak kita pahami. Ya. Mungkin dia melakukannya dengan cara yang keras, cara yang kasar. Di sini rupanya untuk kebaikan kita. Kartu kedua. Ini gambarannya itu artinya di sini, jika kamu sedang berjuang, tersakiti, ya, ataupun dalam kondisi sakit, ini adalah waktu untuk segera baikan. Walaupun teman-teman yang menonton di sini merasakan berat untuk melupakan dia, atau kamu udah melupakan dia nih teman-teman, di sini ada gambarannya kalian akan menjadi lebih baik lagi. Begitu pula dengan dia. Ya. Walaupun dia di sini sedang berjuang ya, berjuang mati-matian, dia mungkin sampai sakit, ada gambaran bahwasannya dia akan kembali pulih lagi. Tetapi untuk gambaran melupakan kamu kelihatannya tidak dalam waktu dekat ini. Bisa jadi teman-teman ketika dia udah selesai dengan pekerjaannya, dia berhasil di sini, ada gambaran mungkin bisa jadi dia kembali kepada kamu. Jika kamu mungkin belum menikah. Begitu ya. Kita tidak pernah tahu maksud asli dari seseorang, maksud sesungguhnya dari seseorang yang pergi dari kita, ya, datang ke kita tidak pernah tahu teman-teman.
Jadi kita harus selalu berdoa agar mendapatkan yang terbaik, agar orang yang datang kepada kita memberikan hal-hal baik, orang yang pergi dari kita juga memberikan hal-hal yang baik buat kita, gitu ya. Kartu terakhir di sini. Di sini kamu dan dia harus fokus untuk menjalani hidup kalian saat ini, gitu ya. Maksudnya apa kartu ini? Dia memutuskan untuk pergi dari kamu, dia harus fokus untuk mengejar karirnya. Begitu pula kamu di sini. Jika kamu udah bersama orang yang baru, kamu harus fokus sama orang yang baru. Bang, kalau ke depan kayak mana gambarnya? Setelah mendengarkan pembacaan ini, saya menjadi sayang kembali sama dia. Teman-teman, kembali lagi, kalian harus fokus kepada pasangan yang sekarang dikarenakan apa? Dikarenakan ke depan gak ada yang tahu, gitu ya. Karena masa depan masih penuh misteri. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Berdoa, minta yang terbaik ya. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya apa, orang yang sekarang bersama kamu orang yang terbaik buat kamu, ataupun di sini dia yang terbaik buat kamu. Apapun hal itu, apapun yang di sini yang terbaik, minta sama Tuhan agar apa? Agar yang terbaik tersebut datang kepada kamu. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya kamu bisa bertemu dia lagi, kamu bisa menjalin hubungan sama dia lagi di sini. Begitu teman-teman. Jadi jangan pernah putus berdoa. Jadi gambaran untuk hari ini, pembacaan kali ini, dia pergi di sini dengan maksud yang baik. Dia menghilang di sini dengan maksud yang baik. Agar apa? Agar di sini kamu bisa melupakan dia. Dia tidak mau kamu harus buang-buang waktu menunggu dia, sedangkan dia belum tentu sukses di sini. Begitu ya. Bang, itu kan baik menurut dia. Iya. Itu pemikiran dia. Menurutnya inilah yang terbaik. Kamu dan dia harus berpisah terlebih dahulu. Untuk ke depan kita nggak tahu. Jadi jangan pernah berdoa teman-teman. Saya harap ada energi teman-teman yang terbaca di sini. Ambil sisi positifnya. Jadi maksud dari pembacaan ini, kembali saya ingatkan ya, bukan berarti kamu harus kejar-kejar dia lagi. Bukan berarti di sini kamu harus di sini kembali kepada dia. Kartu ini mengingatkan agar kita selalu berpikiran positif, agar kita tidak selalu berpikiran negatif. Contoh, dia meninggalkan teman-teman langsung berpikiran dia selingkuh, dia udah berjumpa dengan orang baru, saya ditinggalkan, gitu ya. Jangan teman-teman. Jika kalian belum melihat tanda-tanda yang jelas bahwasannya dia meninggalkan kamu untuk orang yang lain ataupun apapun itu, jangan pernah berasumsi, jangan pernah menjelek-jelekkan dia. Bisa jadi kasusnya seperti ini. Ini orang yang kuat, orang yang luar biasa menurut saya teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia rela berkorban, dia sakit teman-teman. Nanggung beban yang berat, dia harus mengalami beban yang berat di sini. Dia cinta sama kamu, tetapi dia harus lebih memilih melepaskanmu. Agar apa? Agar kamu bahagia menurut dia ya teman-teman. Gitu ya. Jadi pembacaan ini bermaksudkan juga agar kalian selalu berpikiran positif. Jika belum melihat dengan mata kepala kalian sendiri, belum merasakan seperti dia macam-macam, jangan berani di sini langsung memvonis dia tidak baik, memvonis dia di sini jahat, memvonis di sini bahwasanya dia itu suka cheating ataupun apapun itu, nggak boleh. Selalu berpikiran positif, intinya minta doa yang terbaik agar apa? Agar yang baik datang kepada kamu. Apapun kejadian pasti ada hikmahnya di sini. Oke teman-teman, saya harap ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.